Bagi orang yang tidak punya wudu, bahasa lainnya hadas kecil, ada 5 yang diharamkan dalam agama. Panjangnya banyak ini, tapi yang ditulis ini 5 oleh Kiai Fathul Muin ini. Bagi orang yang tidak punya wudu, 5 yang diharamkan. Pertama, beliau bilang yahrumu bil hadasi solatun. Pertama, solat. Solatun ini nakirah. Kalau nakirah itu umum. Kalau kata kitab Jurumiyah, wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Umum. Jadi solat apa yang diharamkan orang yang enggak punya wudu? Mutlak. Baik solat fardu 5 waktu, fardunya fardu ain kayak 5 waktu, haram. Apakah termasuk fardu kifayah? Karena jenisnya solat, haram. Solat jenazah tidak punya wudu, haram. Begitu. Adakah madhab yang mengata boleh orang solat jenazah tidak punya wudu? Ya, kalau ditanya ada. Di luar madhab 4 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Khatimatun ay hadhihi khatimatun nas'alullaha husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Adapun ini yaitu penutup daripada kajian wudu. Moga-moga Allah anugerahkan kita semuanya penutup yang baik, husnul khatimah. Yahrumu bil hadasi salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushafin wa ma kutiba lidarsi qur'anin walau ba'du ayatin kalauhin. Haram dengan sebab hadas kecil oleh solat dan tawaf dan sujud dan membawa Al-Quran dan membawa apa-apa yang dituliskan lidarsi Qur'anin untuk menderes Al-Quran walau ba'du ayatin, dan meskipun yaitu sebagian ayat, kalauhin seperti papan. Wal ibratu fi qasdid dirasati wat tabarruki bihalatil kitabati duna ma ba'daha wa bil katibi li nafsihi wa li ghairihi tabarruan wa illa fa'amirihi. Dan adapun yang direken pada tujuan menderes dan mengambil barakah, yaitu dengan keadaan tulisan, bukan barang yang sesudah menulis, dan dengan penulisnya, bagi dirinya penulis dan bagi selain penulisnya tabaruan, padahal bersukarela. Wa illa, jikalau tidak, fa'amirihi, jikalau tidak bersukarela, fa'amirihi, maka yang direken yaitu dengan tujuan orang yang menyuruhnya. La hamluhu ma'amatain, tidak haram oleh membawa Al-Quran bersama barang-barang, yakni benda lain. Wal mushafu ghairu maksudin bil hamli, padahal sedangkan adapun Al-Quran yaitu tidak dimaksud dengan membawa. Wallahu a'lam bishawab. Biar rendah panjang. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada pertemuan ini kajian kita
akan menutup daripada kajian Fathul Muin pembahasan tentang wudu. Pada kajian sebelumnya telah dijelaskan pertama definisi wudu baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. Kedua, asal disyariatkannya wudu kapan. Ketiga, syarat-syarat wudu. Keempat adalah fardu-fardu wudu. Kelima adalah sunat-sunat wudu. Keenam adalah makruh-makruh wudu. Bicara sunat wudu, sunat sebelum wudu, sunat ketika wudu, sunat sesudah wudu. Dan di mana kapan wudu itu disunahkan. Dan pertemuan ini mau menutup, dianggap cukup oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, akan membahas tentang hal-hal apa yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu. Hal-hal apa yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudu. Di sini dijelaskan yahrumu bil hadasi, haram dengan hadas. Al pada lapad al hadasi di sini namanya alil ahdi. Jadi al hadasil ma'hudi, hadas yang sudah dimaklumi. Sebab mata utliqa lafdul hadas unsurifa ilal hadasil asghar. Bila mana kata hadas itu mutlak, tidak ada embel-embel atau qaidnya, baik qaid tausifi, maka yang dimaksud dengan hadas adalah hadas kecil. Sebab hadas ini ada hadas kecil, ada hadas pertengahan, ada hadas besar. Ada hadas asghar, hadas mutawassit, dan ada hadas akbar. Hadas mana ini? Kiai tidak menjelaskan. Tidak perlu untuk ditanya karena sudah maklum. Seperti pada idhuma fil ghar, seketika keduanya Abu Bakar dan Nabi di goa. Goa apa ini? Udah maklum. Ghar di sini ghar sur, goa sur. Seperti dalam Al-Quran atau di dalam kitab Nahwu Jurumiyah al-kalamu. Alnya kalam apa ini? Enggak pakai ditanya. Kalam menurut ahli nahwu, udah maklum. Begitu. Ini pun begitu. Jadi sehingga tidak menimbul pertanyaan. Bagi orang yang tidak punya wudu, bahasa lainnya hadas kecil, ada 5 yang diharamkan dalam agama. Panjangnya banyak ini. Tapi yang ditulis ini 5 oleh Kiai Fathul Muin ini. Bagi orang yang tidak punya wudu, 5 yang diharamkan. Pertama, beliau bilang yahrumu bil hadasi solatun. Pertama solat. Solatun ini nakirah. Kalau nakirah itu umum. Kalau kata kitab Jurumiyah, wan nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Umum. Jadi solat apa yang diharamkan orang yang enggak punya wudu? Mutlak. Baik solat fardu 5 waktu. Fardunya fardu ain kayak 5 waktu, haram. Apakah termasuk fardu kifayah? Karena jenisnya solat, haram. Solat jenazah tidak punya wudu, haram. Begitu. Adakah madhab yang mengata boleh orang solat jenazah tidak punya wudu? Ya, kalau ditanya ada. Di luar madhab 4 ada. Imam Sya'bi, Imam Tabari tidak punya wudu, solat jenazah tidak apa-apa. Sebab tujuan solat jenazah itu doain. Orang doa tidak punya wudu, tidak apa-apa. Kata Imam Sya'bi, Imam Tabari. Tapi di luar madhab 4. Madhab 4 semuanya haram. Haram. Jadi kalau mau kita Imam Sya'bi nggak usah pakai usolli. Orang solat ya, dia doanya aja Allah maghfirlah warhamhu. Begitu. Tapi madhab 4 nggak boleh.
haram sholat. Sholat fardu baik fardu ain maupun fardu kifayah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Pokoknya yang namanya sholat aja dah haram. Enggak punya wudu. Dari mana dalilnya? Satu, dari Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu." Dalam tafsir enggak usah gede-gede, Jalalain. Tafsir Jalalain, bukan jalan lain. Jalalain. Karya guru dan murid Imam Jalaluddin Al-Mahalli bikin dulu tafsir dari surat Al-Kahfi. Dia bikin tafsir Quran bukan dari awal, Al-Kahfi dulu. Dari Kahfi terus sampai An-Nas, sampai Al-Fatihah. Wafat beliau, belum kelar. Muridnya nerusin, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka Imam Suyuti dari mulai Al-Baqarah ya sampai Isra, begitu disebut Jalalain, dua kiai yang panggilannya Jalal, gitu maksudnya. Itu dalam tafsir Imam Suyuti, ini tafsirnya karena di awal surat Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, di sananya ay wa antum muhdisuna faghsilu wujuhakum. Bila Anda mau sholat tidak punya wudu, maka wudu dulu. Itu menunjukkan haram sholat kalau tidak punya wudu. Itu satu Quran. Kedua, dalam hadis riwayat Abu Dawud, juga Imam Hakim, dan banyaklah, termasuk dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan, nakirah nih, sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min ghululin. Kata Nabi, Allah tak terima, maknanya tak terima itu tak sah, solat apapun, solatan, nabinya nakirah, bi ghairi tahurin, tanpa suci, maknanya tanpa punya wudu, wala shadaqatan min ghululin, dan tidak diterima sedekah dari hasil korupsi. Ngentit, sedekah nggak jadi, haji yang nggak jadi juga, ke Mekahnya mah jadi kalau duit korupsinya banyak mah. Kalau 2 juta sih kagak nyampe juga kalau ke Mekah. Jadi kata Nabi, Allah tak terima solat tanpa suci. Maknanya tak terima itu wa ma'nal adamul qabul adamus sihah. Allah tidak terima maknanya tak sah solat. Begitu juga di dalam Bukhari, Imam Al-Bukhari riwayatkan hadis. Imam Muslim juga ada dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Kata Nabi, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tak terima solat seorang anda idza ahdasa, manakala berhadas, hatta yatawaddaa, sehingga berwudu terlebih dahulu. Jadi untuk diterima solat pakai goyah hatta yatawaddaa, maknanya wudu tidak, solat tidak sah, bukan sekedar tidak sah, haram maknanya. Kalau orang itu tidak punya wudu, haram mengerjakan solat. Tak ubahnya kayak kita sodakoh bangkai kepada raja. Kalau kita ngasih bangkai, wong nggak wudu, ngasih bangkai sama raja, pasti ditolak.
nggak bakal diterima, bangkai. Begitulah orang sholat nggak punya wudhu, nggak boleh. Maka bagaimana kalau kita jadi imam atau jadi makmum di shaf awal, kentut, terusin, haram, dosa, gede dosanya. Jangan di masjid lagi tempatnya bikin dosa, nggak boleh. Kita keluar langkain shaf, haram juga katanya. Ini namanya berbenturan dua yang dilarang. Ambil yang terkecil, maka ini ma'udzur. Lewatin orang sholat kalau kita batal. Kentut batal, tapi ada adabnya, jangan langsung bubar aja. Nggak boleh kalau kita kentut. Kalau bunyi sih mendingan, ke tetangga juga tahu. Ini yang nggak bunyi ini kan luar biasa, mana makan pete lagi. Ini bagaimana nih? Maka kita adabnya tutup hidungnya kalau keluar dari barisannya. Ngelewatin barisan nggak apa-apa, ini utur, boleh, nggak dosa. Jadi nggak mutlak hadis ngelewatin barisan. Gitu, langsung aja keluar kalau kita lagi sholat. Intinya yang pertama, kalau orang tidak punya wudhu, berhadas kecil, haram mengerjakan sholat, walaupun sholatnya sholat sunnat. Kecuali, adakah yang masih boleh berhadas? Ada. Satu, ini darurat nih, daimul hadas. Orang yang klepnya udah dol, kencing mulu. Ini kencing mulu ini ada aturannya. Jadi kalau mau wudhu, mau sholat, dia kudu masuk waktu dulu. Anggap dohor, maka masuk waktu dulu. Adzan dohor, dia ke kamar mandi, dia bersin bercak, udah rapi, bersin bercak. Kedua pakai pempes, langsung wudhu, langsung sholat. Nggak boleh ngobrol habis wudhunya, langsung sholat. Andai netes masih sah. Ini namanya daimul hadas. Ini pengecualian, karena dia daimul hadas. Pakai pempes, yo pakai pempes mahal, apalagi orang dewasa jumbo, mana badannya gede lagi ya kan. Apalagi kayak begini nih, musim corona, orang di rumah melulu, tawaf mulu, tawafnya di meja makan, begitu. Bukannya makin kurus, makin gemuk. Ini bagaimana ini pakai pempes mahal? Kalau pempes itu harganya ya 20.000, ya sehari lagi 5 waktu aja 100.000. Sebulan buat itu dok mahal banget. Yang murah, karena itu mau bukan prinsip teknis. Minimal pakai plastik gula perempatan tuh, diikat di dakarnya, pakai karet. Jangan kencang-kencang, putus. Begitu. Wudhu sholat. Iya bang, nggak apa-apa, netes boleh. Itu satu pengecualian. Dua, orang yang ketiadaan dua alat bersuci, namanya sholat menghormati waktu, faqidut tahuren. Kayak kita di pesawat. Di pesawat mau wudhu, ada si air, orang 450 naik Garuda ke Arab, wudhu semuanya. Saya yakin bukan nyampe Ka'bah, enggak nyampe Ka'bah, nyampe ke Rabbul Ka'bah. Gitu, pulang ke rahmat Allah. Meledak ya pesawat. Maka dianggap air enggak ada oleh agama. Tayamum, di pesawat mana ada debu? Enggak ada. Sulit di pesawat ada debu. Mungkinkah? Kalau ditanya mungkin, mungkin saja, karena di dunia enggak ada yang mustahil. Yang paling memungkinkan di eroknya pramugari yang habis keluar di pesawat, tepuk aja pantatnya kalau pengen diomelin. Enggak ada debu di pesawat, maka enggak ada debu, enggak ada air, maka sholatnya menghormati waktu. Walaupun berhadas, boleh dia sholat. Ini namanya pengecualian. Di luar ini haram.
Cuman kalau orang yang menghormati waktu, nanti kalau sudah ketemu air atau ketemu debu, ya ini ada, kudu diulang dia punya sholat. Itu kayak begitu. Satu, di dalam sholat ini masih ada uraian satu lagi, yaitu khutbah Jumat yang nggak ditulis oleh Fathul Muin. Jadi dua, atau dalam kitab Fathul Muin 1A sholat, 1B khutbah Jumat, satu aja biar nggak keluar angka satu. Khutbah Jumat itu haram kalau tidak punya wudu. Sebab al-khutbatani maqamur rak'atain. Kata Nabi, dua khutbah Jumat berposisi seperti dua rakaat sholat duhur. Lah sholat duhur 2 rakaat nggak punya wudu, nggak boleh. Ini juga sama, haram khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini kias, karena khutbah Jumat bimakna 2 rakaat duhur. Karena Jumat 2 rakaat, maka khutbah Jumat nggak punya wudu, hukumnya haram. Bagaimana dengan khutbah yang lain, khutbah Id, khutbah istisqa, nggak punya wudu, tak mengapa. Nggak punya wudu, khotibnya batal kentut, nggak apa-apa. Uang kagak khutbah aja kagak ngapa-ngapa, kagak sholat Id nggak ngapa-ngapa, nggak masuk neraka, sunat hukumnya. Jadi khutbah Jumat, kalau khutbah Id enggak. Lalu hukumnya apa? Khutbah Id enggak punya wudu, hukumnya makruh. Ada juga ulama yang mengatakan khilaful aula, boleh gitu, di atas mubah dikit, kurang bagus saja. Itu satu yang diharamkan orang yang tidak punya wudu. Dua, wa tawafun, tawaf. Tawafunnya nakirah, umum lagi. Tawaf itu ada 3. Ada tawaf rukun, kalau di haji namanya tawaf ifadah, yang waktunya itu sesudah wukuf di Arafah dan di malam Id udah separuh malam. Anggap dia jam 1. Ini wukuf hari ini, nanti malam itu kita harus pergi menuju Muzdalifah, jam 1 udah separuh malam, udah boleh tawaf ifadah. Itu namanya tawaf rukun pada haji. Kedua, tawaf rukun itu kalau di umrah, ya tawaf umrah. Tawaf rukun tuh. Terus mana lagi tawaf? Ada namanya tawaf sunat. Seperti mana? Ya seperti sehari-hari mau tawaf. Seperti tawaf kudum bagi orang yang hajinya ifrad, itu tawaf sunat. Ada lagi tawaf wajib, kayak tawaf wada. Kalau kita mau meninggalin Mekah, itu kudu tawaf wada. Mau tawaf wajib, mau tawaf rukun, mau tawaf sunat, tetap kalau tidak punya wudu, hukumnya haram. Tidak sah? Ya tidak sah. Nih bagaimana sentuhan zaman sekarang nih, repot banget ya. Mana madhab Syafi'i kalau bersentuhan batal lagi. Maka saran kami, di zaman sulit kayak begini, bagi orang yang ada di Mekah yang mau tawaf, maka mengikutlah kepada madhab Malik. Madhab Malik aja, jangan madhab Hambali, jangan madhab Hanafi. Terlalu berat mereka. Madhab Malik rada mirip dengan kita madhab Syafi'i. Jadi wuduknya beda dikit dalam madhab Malik, hanya digosok-gosok. Ini wudhu madhab Malik, ya biasalah, kumur-kumur, hidung, ya wajah, tangan diusap, ini jangan gak diusap, pala semuanya. Tuh. Ini wudhu madhab Malik biasa, telinga biasa, kaki biasa, saya contohin ke atas, diusap. Jangan begini doang di keran, nggak sah dalam wudhu madhab Malik. Nggak diusap, namanya nggak gosel. Gosel itu air ada dan digosok, itu namanya gosel dalam madhab Malik. Begitu. Jadi sehingga kudu gosel. Kalau wudunya madhab Malik, saudara sentuhan sama bininya nggak apa-apa. Imam Malik bertanggung jawab.
Yang penting tidak ada syahwat. Itu madhab. Supaya kita jaga. Maka saran kami, tawaf sekarang ini sulit sekali. Kecuali di lantai 2 lah, 3. Tapi darurat sekali. Madhab Malik aja. Ikutnya dalam tawaf. Tawaf ini kalau nggak punya wudhu, madhab Syafi'i haram. Haram. Makanya supaya tidak batal, madhab Malik udah kayak begitu. Dalilnya dari mana? Dalilnya di dalam Kitab Al-Mustadrak. Al-Imam Hakim riwayatkan hadis. Beliau bilang hadza hadisun sahihun. Hadis ini hadisnya sahih. Kata Imam Malik. Kata Imam Hakim. Beliau bilang Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu bimanzilatis sholati illa anna Allah ta'ala qad ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Kata Nabi, tawaf itu sepangkat dengan solat. Hanya bedanya dalam tawaf boleh ngobrol, boleh ngomong. Cuman kata Nabi, siapa yang ngomong sebaiknya ngomong yang baik-baik. Lagi tawaf sambil ngobrol, ente udah beli korma berapa kilo? Udah beli emas belum? Boleh. Begitu. Ngobrol aja dari awal. Yang penting muter 7 kali jadi. Orang tawaf ngobrol begitu. Jadi aja. Cuman ngapain buang duit sampai dia 30 juta ke Mekah kalau tiba ngobrol doang mah. Di sini aja kalau ngobrol mah. Ada warung kopi kan enak begitu. Yang kayak begitu daripada di Mekah. Jadi kata Nabi, tawaf itu sepangkat dengan sholat. Apanya? Kudu nutup aurat, kudu niat. Cuman kalau tawafnya fi dimni nusuk nggak ada niat. Kalau tawaf sunat kudu ada niat. Ketiga, kudu punya wudhu. Ini sepangkat. Maka seluruh aneka macam ragam tawaf itu kita kudu punya wudhu. 2, tapi udah 3 sama khutbah Jumat. Ketiga, kata Fathul Mu'in, wasujudun. Sujud apa ini ya? Kan tadi di sholat ada sujud, ngapain diulang sujud? Lain. Sujud itu di luar sholat ada, yaitu ada 2 sujud di luar sholat. Sujud di luar sholat. Adapun sujud di dalam sholat seperti sujud sholat dan sujud sahwi udah masuk dalil pada sholat. Ada sujud di luar sholat yaitu 2. Pertama sujud syukur, kedua sujud tilawah. Kenapa sujud syukur, sujud tilawah sama fi makna salat, sehukum dengan salat? Sujud syukur. Apa tuh sujud syukur? Sujud yang dilakukan manakala kita 1 mendapatkan nikmat mendadak, 2 terhindar dari bala bencana, dari musibah. Itu disunatkan sujud syukur. Kita tiap bulan kerja di kantor, dapat gaji. Itu gaji itu nikmat mendadak, nikmat biasa. Nikmat biasa. Kontrakan, tiap bulan kita dapat bayar kontrakan, nikmat biasa, nikmat mendadak. Itu nggak ada sujud syukur. Setiap dapat gaji sujud syukur, nggak ada. Bonus mendadak apa biasa? Kalau kita dapat bonus, ada sujud syukur. Kita lomba menang juara 1, sujud syukur. Tapi kudu punya wudhu. Lah itu mau habis ngegolin, main bola, punya wudhu kagak, nutup aurat kagak, ngadep kiblat kagak, sujud syukur. Itu bukan sujud syukur, sujud syukurin, masuk neraka. Dosa besar. Sujud nggak punya wudhu.
Sujud syukur ini, saudara, ada aturannya. Rukunnya ada 7. Nih ingetin nih sujud syukur. Menang lomba Mama Mia di Indosiar lagi. Sujud syukur. Nggak punya wudhu. Ada aturannya nih. Sujud syukur nih, rukunnya 7. Pertama, sujud syukur tuh rukunnya 1. Kudu niat bareng ama takbiratul ihram. 1 rukun sujud syukur niat bareng ama takbiratul ihram. 2 takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram. 3 sujud 1 kali sujud. 4 tumakninah dalam sujud. 5 duduk sesudah sujud. 6 salam. 7 tertib. Ini rukun sujud syukur. Bacaannya apa sujud syukur tuh? Wis yang paling gampang, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Itu aja bacaan sujud syukur. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sebab ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah SAW langsung bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan subhana rabbiyal a'la pada bacaan sujud Anda. Umumul maqal yastalzimu umumal ahwal. Umumnya sebuah ucapan mencakup berbagai keadaan, termasuk sujud syukur. Jadi praktek sujud syukur tuh begini, kita harus praktek biar nggak salah. Nih mau sujud syukur, kita habis dapat bonus dari kantor, katanya kita mencapai target, dapat informasi, nggak boleh langsung sujud kalau nggak punya wudhu. Nih, anggap kita udah punya wudhu, nutup aurat, kiblatnya sono. Kita niat dulu, takbir. Nawaitu sajadah syukri sunatan lillahi ta'ala. Di hatinya aku niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Itu bareng dengan takbir. Allahu Akbar. Itu di hatinya aku niat sujud syukur sunnah karena Ta'ala. Udah takbir, turun. Allah, sunati turunnya nih. Allahu Akbar. Baca aja subhanal a'la 3 kali. Subhanal a'la bihamdihi, subhanal a'la bihamdihi, subhanal a'la wa bihamdihi. Udah 3 kali, duduk. Allahu Akbar. Langsung duduk tasawuf akhir. Allahu Akbar. Udah begini, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih ya Allah, saya dapat bonus. Ya Allah, makasih saya dapat hadiah ini, rezeki darimu ya Allah. Lah, baru tuh bahasa Indonesia terus. Itu namanya sujud syukur. Gitu. Kalau itu mah habis ngegolin, gol, langsung aja. Punya wudhu kagak, pakai celana pendek, dosa besar. Tuh, jangan dikerjakan yang kayak begitu. Itu enggak benar itu. Ini siapa itu yang ngajarin itu? Begitu, itu makin rusak. Ini yang disebut dosa jariah, yang suka meran-meranin tuh di TV-TV segala macam itu. Main sujud aja, yang kagak. Begitu. Pak Haji, iya. Anaknya dapat rezeki itu, gitu. Dia langsung aja sujud syukur. Rezeki apa? Judi menang. Judi aja sujud syukur. Judi menang. Ini kurang ajar yang kayak begini ini. Salah aja. Nggak benar itu. Itu sujud syukur. Begitu juga kita terhindar wabah. Alhamdulillah kita selamat, sujud syukur. Ada tabrakan, kita selamat. Alhamdulillah, sujud syukur. Tapi jangan langsung sujud. Itu di mall, kabarin. Nih lulus nih anaknya nih, sekolahnya nih. UN-nya lulus. Langsung aja sujud syukur. Ya, punya wudhu enggak apa enggak? Gitu, dilihat dulu, ngadep kiblat, tutup aurat. Kalau itu udah langsung aja alhamdulillah, jangan sujud, sebab ada ajarannya. Karena Islam itu dinul ittiba, la dinu betidak. Islam itu agama yang mengikuti contoh aturan dari Nabi, bukan ngarang-ngarang sendiri. Itu sujud syukur. Kedua, ada sujud tilawah. Sujud tilawah ini ada 15 ayat Al-Quran di mana kita disuruh sujud tilawah.
Ada 15 di surat apa itu ya? Di surat Al-A'raf ayat 206, di surat Ar-Ra'du ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, surat Haji ada 2, surat Haji ayat 18, ketujuh surat Haji juga ayat 77, ke-8 surat Furqan ayat 60, ke-9 surat Naml ayat 26, ke-10 surat Sejadah ayat 15, ke-11 surat Shad ayat 24, 12 surat Fussilat ayat 38, 13 surat An-Najm ayat 62, ke-14 surat Insyiqaq ayat 21, terakhir surat Iqra Al-Alaq ayat terakhir dah, ayat 19, wasjud waqtarib. Seperti surat Sejadah ini kudu sujud tilawah, sunat. Sujud tilawah itu sujud karena ada ayat yang dibaca atau yang didengar yang nyuruh sujud. Itu arti sujud tilawah. Begitu. Cuman kalau sujud tilawah ini ada 2 ajaran. Ada ajaran dalam solat, ada ajaran di luar solat. Saya mau contohin ajaran di luar solat. Contoh kita baca Quran nih, baca Quran. Ini kita anggap surat apa? Sejadah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Berhenti dulu. Nah, ini kita duduk, pindah mau sujud tilawah. Karena posisinya diri, kalau posisinya diri ya kayak tadi lagi. Allah di hatinya niat sujud tilawah, sunat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, turun lagi. Allahu Akbar. Subhanallah a'la aja 3 kali yang gampang. Subhanallah a'la wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi, subhanallah a'la wa bihamdihi. Langsung duduk tasawuf akhir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru doa. Ini mau doa nih, waduh kudu ngerti terjemah Qur'annya ini. Allahumma ij'alni minas sajidin. Karena tadi suruh sujud. Wala taj'alni minal mutakabbirin. Ini mah kudu ngaji kalau ini nih. Wis sini saja. Ya Allah, saya mah pokoknya doanya, mintanya kayak yang diminta-minta orang sujud tilawah aja ya Allah. Udah kayak mereka-mereka aja ya Allah, saya nggak ngerti. Amin. Udah gitu aja dah. Kita orang bodoh mah habis bagaimana ya? Kita orang bodoh susah juga. Itu kalau dari diri. Ya kalau duduk ya tinggal turun aja, Qur'annya digeser, kita sujud tilawah. Begitu. Ini kalau di luar sholat. Kudu punya wudu, nutup aurat, ngadep kiblat. Kayak sujud syukur tadi. Kalau kita lagi sholat, nih, nggak ada takbir, niat, segala macam, salam, nggak ada. Niat salam, segala macam tuh. Nah, kalau kita lagi sholat, anggap subuh Jumat, karena subuh Jumat Nabi tidak pernah tinggal. Rakaat pertama suratnya Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua hal ataka ghasyiyah, itu Nabi. Hal ataka alal insani, surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan di juz 29 tuh. Itu yang Nabi baca setiap subuh Jumat. Kalau kita beda tipis, kalau kita kuliah kulhu, itu kita. Ini kita subuh Jumat. Udah sampai ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita sujud, di hatinya niat sujud tilawah. Allahu Akbar. Subhanallah a'la aja 3 kali. Langsung diri, enggak usah pakai duduk istirahat. Subhanallah a'la bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah a'la bihamdihi. Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Begitu terusin. Itu namanya sujud tilawah di dalam sholat. Kalau dalam sholat udah pasti dalilnya tadi lagi. Sholatnya aja nggak boleh, apalagi sujud tilawahnya. Tetap itu juga haram.
haram. Begitu. Wah, segini aja kayaknya ini. Begitu. Wallahu alam bisawab dah. Masih banyak yang belum ini pegang Quran, bawa Quran, ini belum kita bedah dengan dalil-dalilnya, pertemuan mendatang saja. Begitu. Intinya yang pertama nih yang kita udah bedah, orang yang nggak punya wudu dilarang sholat apa saja, baik sholat wajib, sholat sunat, wajibnya kifayah, wajib ain. Kemudian tawaf, baik tawaf rukun, tawaf sunat, tawaf wajib. Ketiganya baca Quran, baca Quran khutbah Jumat di sholat itu tadi. Jadi pertama sholat, kedua khutbah Jumat, ketiga tawaf dengan 3 macamnya tawaf, keempat sujud syukur, kelima sujud tilawah. Ini yang belum, sisanya nanti masih ada yang belum. Pertemuan mendatang saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah angkat penyakit corona ini dari seluruh bumi-bumi kaum muslimin, dan juga yang sakit Allah beri kesembuhan, yang meninggal dari kaum muslimin Allah catat sebagai syuhada. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala khair khalqis Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.